Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Yana. Nah, kali ini kita akan belajar teks apa ya? Coba perhatikan berikut ini. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai. Keribaan pasir rindu berpaut. Nah, sudah bisa menebak bukan teks apa yang baru saja kalian dengarkan? Tepat sekali, itu adalah teks puisi. Yang kalian dengarkan tadi adalah cuplikan puisi yang berjudul Laut karya Amal Hamzah. Jika dibaca lagi, cuplikan puisi itu melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Keindahan seperti itu dapat pula kamu rasakan apabila kamu berdiri di tepi pantai. Kamu akan melihat ombak bergulung-gulung memecah tepi pantai, bukan? Pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak. Pasir-pasirnya tampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut. Bagaimana? Apa kalian sudah tahu apa itu puisi dengan adanya cuplikan tersebut? Mari kita simpulkan bersama pengertian puisi. Seperti yang kita tahu, puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, bisa juga pengagungan kepada Tuhan yang dituliskan dalam bahasa indah. Banyak sekali contoh-contoh puisi, hanya saja kalian tidak menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Kegiatan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur puisi. Unsur puisi yang pertama adalah unsur fisik. Unsur yang membangun dari luar dan dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya yang tersurat. Unsur yang kedua, unsur batin. Unsur yang membangun dari dalam, terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi, tersembunyi di balik unsur fisik puisi karena sifatnya yang tersirat. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas lebih mendetail tentang unsur fisik puisi dan cara mengidentifikasi unsur fisik dalam sebuah puisi. Unsur yang pertama, majas dan irama, kedua kata konotasi, ketiga kata berlambang, dan yang keempat, pengimajian. Mari kita simak pembacaan puisi berikut, kemudian kita identifikasi bersama unsur fisik di dalamnya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Kita identifikasi unsur fisik yang pertama, majas. Majas adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Biasanya untuk menimbulkan kesan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, penegasan, dan perumpamaan. Kemudian irama atau musikalitas, alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, memberikan jiwa pada kata-kata dalam puisi hingga dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Berikut identifikasi majas dan irama dalam puisi Hujan Bulan Juni. Perhatikan dua baris pertama pada masing-masing bait itu membandingkan hujan dengan sifat-sifat manusia yang biasa disebut majas personifikasi. Majas perbandingan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Hujan yang diibaratkan memiliki sifat tabah
bijak, dan sifat yang arif. Selanjutnya, perhatikan kata tak ada yang. Nah, di situ terjadi perulangan. Disebut majas paralelisme. Perhatikan juga kata tabah, bijak, dan arif adalah irama. Irama di sini diekspresikan dengan lembut, pewujudan rasa kagum dan simpati tampak dari kata-kata pujian yaitu tabah, bijak, dan arif. Yang kedua adalah kata konotasi. Kata yang bermakna tidak sebenarnya. Makna kata tersebut terdapat penambahan-penambahan berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Di dalam puisi Hujan Bulan Juni terdapat kata konotasi. Nah, di sini agar kalian tahu perbedaannya, Bu Yana bandingkan dengan kata dasar yang artinya atau maknanya berbeda dengan kata konotasi. Perhatikan kata hujan. Maknanya air yang turun dari langit. Tetapi jika itu adalah karena konotasi, maknanya perbuatan yang baik. Kata rintik adalah titik percik air, tetapi jika itu makna konotasi, itu berarti sesuatu yang kecil tetapi banyak. Kata pohon berbunga artinya pohon yang memiliki bunga, tetapi jika itu kata konotasi berarti adalah kehidupan yang baik yang menjanjikan. Kata jejak-jejak berarti tapak, tetapi jika itu makna konotasi berarti pengalaman hidup. Kata jalan yang berarti tempat untuk melintas, kalau makna konotasinya adalah alur kehidupan. Diserap berarti masuk ke dalam liang yang kecil, kalau karena konotasinya berarti dimanfaatkan. Kata akar berarti bagian terbawa dari pohon, tetapi kalau kata konotasinya adalah awal dari sebuah kehidupan. Unsur fisik selanjutnya adalah kata berlambang. Lambang atau simbol merupakan sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menandakan maksud tertentu. Dalam puisi Hujan Bulan Juni, kata berlambang ada kata hujan yang melambangkan kebaikan ataupun kesuburan. Ada juga kata pohon berbunga yang melambangkan keindahan. Unsur fisik yang terakhir adalah pengimajian. Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan nada-nada imajinasi penyair yang diungkapkan dalam kata-kata, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda atau meraba dan menyentuh benda-benda yang diungkapkan oleh penyair dalam puisinya. Dalam puisi Hujan Bulan Juni terdapat imaji auditif. Ada kata rintik merupakan bunyi yang dapat ditangkap dengan indera pendengar. Ada kata terucapkan merupakan suara yang dapat ditangkap dengan indera pendengar juga. Selanjutnya ada imaji taktil. Kata diserap dalam puisi dapat dirasakan dengan indera perasa. Selanjutnya ada imaji visual. Kata pohon berbunga dalam puisi. Kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatan. Ada juga kata jejak-jejak kakinya dapat dilihat dengan indera penglihatan. Itulah identifikasi unsur-unsur fisik puisi. Kita review kembali ya. Majas, bahasa kiasan yang menimbulkan kesan. Irama, bunyi yang teratur dan berulang. Kata konotasi, bermakna tidak sebenarnya. Kata berlambang, kata yang menunjukkan gambar, tanda yang menyatakan maksud tertentu. Yang terakhir, pengimajian adalah kata-kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Sampai di sini, bagaimana pemahamanmu tentang unsur-unsur fisik puisi dan cara menganalisis unsur-unsurnya yang telah dicontohkan dengan puisi Hujan Bulan Juni? Menarik dan kaya makna bukan? Selanjutnya ada tugas individu. Perhatikan dulu cuplikan video.
si angin buritan dan matahari pagi. Berdinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang, pergi ke alam bebas. Sesama hari, belum petang dan warna senja. Belum kemerah-merahan menutup pintu. Waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan alang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang kan kering sendiri. Dan nahkoda sudah tahu pedoman, boleh engkau datang padaku. Kembali pulang anakku sayang. Kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat tapi kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu di pagi hari. Keren sekali dan penuh penjiwaan makna dalam puisi tersebut kan? Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, tulislah kesan apa yang kamu dapat selama mengikuti pembelajaran ini. Nah, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuanmu tentang teks puisi, baca dan pahamilah buku siswa Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 91 sampai dengan 105. Jangan lupa mencatat hal-hal yang kamu anggap penting ya. Selamat bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran yang akan datang, yaitu belajar jenis-jenis puisi dan melanjutkan unsur-unsur batin puisi. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.